Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvan Ezar Prasojo dari kelas 8A nomor urut 10. Di sini saya akan memaparkan tentang masa kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mulai dari kebijakan hingga kelebihan serta kekurangan. Selamat menonton. Ya, kali ini kita akan membahas masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tentang naik turunnya ekonomi Indonesia. Di sini kita akan mempelajari tentang 6 bab, yaitu kali ini kita akan membahas masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tentang naik turun. Yang pertama ada profil dan latar belakang Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kedua, terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Yang ketiga, visi dan misi pemerintahan. Yang keempat, kondisi dan kebijakan pemerintah. Yang kelima, kelebihan dan kelemahan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kita beranjak ke pertama, yaitu latar belakang dan profil. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY adalah seorang putra Jawa yang lahir di Pacitan, Jawa Timur pada tanggal 9 September 1949. Ia lahir dari pasangan Raden Soekotjo dan Siti Habibah. SBY memiliki silsilah yang dapat dilacak hingga Pakubuwono dan memiliki hubungan dengan Trah Hamengkubuwana II. SBY juga memiliki latar belakang militer karena ia juga mengikuti jejak ayahnya yang juga seorang anggota militer. Ia pernah menjabat sebagai komandan sekolah pelatih infanteri dan Yonif 744 dalam IX Surabaya. Selain itu, SBY juga memiliki latar belakang politik yang kuat. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan tahun 2000 hingga 2001 dan kemudian terpilih menjadi Presiden RI ke-6 pada tahun 2004. Ia menjabat selama 2 periode, yaitu 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Terpilihnya SBY dan JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 2004 memang bukanlah pemilu yang pertama kali diadakan, tetapi kemenangan SBY dan JK sekaligus menjadi momen pesta demokrasi yang rakyatnya sendiri dapat memilih langsung pasangan presiden dan wakil presiden pasca reformasi yang pertama kali. Hal ini sesuai dengan pedoman UU 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Saat itu, Pilpres 2004 diikuti 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Wiranto dan Salahuddin Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi, Amin Rais dan Siswono Yudhohusodo, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Jusuf Kalla, serta Hamzah Has dan Agung Gumelar. Dari hasil yang diperoleh, SBY dan JK menang dan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden setelah melakukan 2 putaran pemilihan. Keduanya dilantik dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tanggal 20 Oktober 2004. Visi dan misi pemerintahan SBY dan JK. Yang pertama, visi. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak-hak asasi manusia. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua ada misi. Misinya yaitu 1. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Yang kedua, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Yang ketiga, mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Kebijakan Presiden SBY. Yang pertama yaitu di bidang ideologi. Masa pemerintahan SBY lebih dipermudah akibat kebijakan Soeharto yang meredam pengaruh ideologi, sehingga ketika SBY menjabat, pertarungan ideologi tidak sebagus dari yang dahulu. Meskipun masih cukup signifikan menyadari kesalahan pendahulunya, SBY menyatakan partainya sebagai partai tengah, yakni nasionalis religius. Dengan demikian, SBY tidak membangun kekuatan baru, namun meletakkan dirinya dalam posisi netral, tidak memihak ideologi manapun. SBY melalui partainya pun mengajak partai-partai lain, baik nasionalis maupun Islam, untuk berkoalisi. Melalui pidatonya, SBY menggunakan kata-kata sedemikian rupa sehingga tidak menyinggung kekuatan manapun, meskipun hal tersebut menyebabkan publik kurang memahami maksud dari SBY. Karena memposisikan dirinya seperti itu, SBY pun dikritik sebagai sosok yang peragu dan tidak tegas.
Bidang politik. Dalam pemilu legislatif 2004, partai yang didirikan oleh SBY yaitu Partai Demokrat meraih 7,45% suara. Kemudian pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, serta Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkan sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil presiden Yusuf Kala. Dalam masa kepemimpinan ini, beliau didukung oleh koalisi dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, serta Partai Bulan Bintang. Dalam pemerintahan SBY ini melakukan 5 kebijakan politik diantaranya. Yang pertama, pembentukan Kabinet Bersatu. Pada periode kepemimpinan pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya. Dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007. Yang kedua, menganut konsep trias politika. Trias politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut di berbagai negara. Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Trias politika yang kini diterapkan adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang, eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang, dan yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang. Politik pencitraan. Pola politik ini digunakan oleh hampir semua kepala negara di dunia, termasuk SBY, untuk mengambil hati para rakyat. Selaku pemimpin negara, ia tentu harus membentuk citra dirinya sebaik mungkin demi menjaga image baiknya di mata masyarakat. Dalam melakukan politik pencitraan ini, Presiden SBY melakukannya dengan beberapa hal yang terbagi dalam konteks internal dan eksternal. Dalam konteks internal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan cara menggunakan kapabilitas internalnya, yakni kemampuan berbicara di depan umum. Dari 5 jenis retorika yang dikemukakan Aristoteles, Presiden SBY dinilai mengimplementasikan retorika jenis eluditio, di mana pembicara memilih kata-kata dan bahasa yang tepat sebagai alat pengemas pesannya ketika berbicara di depan umum. Selain hal tersebut, konteks internal di sini berkaitan dengan sikap bijak, kalem, dan legowo yang ditunjukkan Presiden SBY kepada masyarakat. Dalam konteks eksternal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan beragam aspek. Salah satunya adalah kampanye dan introduksi prestasi positif SBY selama memerintah Indonesia. Hal tersebut tentu dapat memicu ketertarikan rakyat Indonesia akan keberhasilan SBY dan menjadi simpatik padanya. Yang keempat, ada sistem kepartaian. Selama masa pemerintahan ini, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, di mana partai politik bebas untuk didirikan, asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku serta tidak menyimpang dari hakikat Pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung. Hal ini tentu menunjukkan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara yang demokratis. Yang kelima, ada politik luar negeri. SBY berusaha memantapkan politik luar negeri Indonesia dengan cara meningkatkan kerjasama internasional dan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia. SBY telah berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya, antara lain dengan Jepang. Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY yaitu: yang pertama, terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain seperti Jepang, Cina, dan India. Yang kedua, terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik serta perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri. Yang ketiga, bersifat pragmatis, kreatif, dan oportunis. Artinya, Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan negara mana saja, seperti negara, organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional yang bersedia bekerja sama dengan Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia. Yang keempat, menerapkan konsep
trust, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. Prinsip-prinsip trust yaitu adalah unity, harmony, security, leadership, dan prosperity. Ya, selanjutnya ada bidang keamanan dan pertahanan. Yang pertama, peningkatan profesionalisme TNI. SBY menekankan pentingnya profesionalisme TNI termasuk melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan personel. Ia juga mendorong profesionalisasi melalui peningkatan kesejahteraan, modernisasi peralatan, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga prajurit. Yang kedua, penanganan konflik. SBY berupaya untuk menyelesaikan konflik secara damai dan diplomatis, baik melalui negosiasi maupun penegakan hukum. Dalam penanganan konflik di daerah, ia juga menekankan pentingnya peran aparat keamanan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban. Yang ketiga, keamanan nasional. SBY terus berupaya menjaga stabilitas nasional melalui berbagai upaya, termasuk peningkatan kerjasama antar lembaga, penguatan koordinasi antar instansi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan. Oke, selanjutnya kita akan membahas bidang ekonomi. Salah satu bidang yang paling unggul di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pembangunan ekonomi, Yudhoyono berupaya menegakkan 4 pilar pembangunan. Ada 4. Ya, yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi atau pro-growth. Yang kedua ada menyediakan lapangan kerja atau pro-job. Yang ketiga ada mengentaskan kemiskinan atau pro-poor. Dan yang keempat melestarikan lingkungan atau pro-environment. Keempat pilar ini mampu menahan gejolak ekonomi global. Suryo Bambang Sulistyo, Ketua Kadin, mengatakan pemerintah Presiden Yudhoyono cukup baik menjaga makroekonomi meskipun diterpa cobaan krisis global yang dipicu oleh kenaikan harga minyak dan krisis finansial. Krisis finansial global ini hanya membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2009 hanya 4,5% atau turun dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 6,1%. Kebijakan yang dilakukan pada masa SBY yaitu yang pertama, 1. Pengurangan subsidi BBM. SBY mengambil kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM yang menyebabkan kenaikan harga BBM. Dampak positifnya adalah mengurangi beban subsidi, tetapi dampak negatifnya meningkatkan inflasi dan dampak terhadap daya beli masyarakat. Yang kedua ada bantuan langsung tunai atau BLT. Pemerintah memberikan BLT kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti RTM atau RTS untuk mengkompensasi dampak kenaikan harga BBM. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi dampak sosial dari kenaikan harga BBM. BLT juga bertujuan untuk meredakan dampak kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, kebijakan ekonomi Islam. Pemerintah SBY juga menerapkan kebijakan ekonomi Islam yang meliputi peningkatan peran lembaga keuangan syariah dan pengembangan produk keuangan syariah. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan pilihan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Dalam bidang ekonomi ini, Presiden SBY memiliki beberapa capaian. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi pada masa SBY meningkat sebesar rata-rata 5,8% per tahun. Yang kedua, kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat Indonesia juga meningkat pada masa pemerintah SBY. Hal ini terlihat dari rendahnya angka kemiskinan dan tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Yang ketiga ada stabilitas ekonomi. Stabilitas perekonomian pada Indonesia pada masa pemerintahan SBY juga tetap terjaga. Inflasi dan nilai tukar rupiah yang stabil menjadi indikasinya. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan SBY juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain seperti 1. Ketimpangan pendapatan. Meskipun rasio Gini berada di atas 0,4, namun angka tersebut masih menunjukkan hal tersebut. Yang kedua, kualitas infrastruktur. Kualitas infrastruktur di Indonesia masih di bawah standar. Salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi adalah hal ini. Yang ketiga, ketergantungan kepada impor. Kebutuhan bahan baku maupun barang-barang lain masih bergantung pada impor di Indonesia. Konsekuensinya adalah ketidaksamaan perdagangan yang signifikan. Yang terakhir ada bidang sosial. Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit, dan juga di Aceh.
Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya sosialisasi antar warga di perkotaan. Arus urbanisasi juga semakin marak, namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi. Yang kedua, di pemerintah SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan porno aksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak terrealisasi. Meski konflik di beberapa daerah telah muncul telah dituntaskan namun kembali muncul. Berbagai konflik terjadi seperti di Makassar, bahkan baru-baru ini terjadi tawuran di Jakarta yang membawa korban para pejuang. Setelah tadi kita membahas tentang kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di berbagai bidang, kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan kepemerintahan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama ada kelebihannya. Yang pertama yaitu harga BBM diturunkan hingga 3 kali pada tahun 2008 hingga 2009, pertama kali sepanjang sejarah. Yang kedua, perekonomian terus tumbuh di atas 6% pada tahun 2007 dan 2008, tertinggi setelah Orde Baru. Cadangan devisa pada tahun 2008 sebesar 1 miliar dolar US dollar, tertinggi sepanjang sejarah. Yang ketiga, menurunnya rasio hutang negara terhadap PDB terus menurun dari 56% pada tahun 2004 menjadi 34% pada tahun 2008. Yang keempat, pelunasan hutang IMF. Yang kelima, terlaksananya program-program pro rakyat seperti BLT, BOS, beasiswa, jam kosmas, PNPM mandiri, dan KUR tanpa agunan tambahan yang secara otomatis dapat memperbaiki tingkat ekonomi rakyat. Yang keenam, pemberantasan korupsi. Yang ketujuh, pengangguran terus menurun 9,9% pada tahun 2004 hingga menjadi 8,5% pada tahun 2008. Yang ketujuh, menurunnya angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 15,4% pada tahun 2008. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Ke-9, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Walaupun di pemerintahan Presiden SBY itu memiliki banyak kelebihan, tetapi pada masa pemerintahan SBY ini juga memiliki kekurangan yang antara lain: 1. Harga BBM termahal sepanjang sejarah Indonesia, yaitu mencapai Rp6.000. Yang kedua, jumlah utang negara tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 1.687 triliun pada awal tahun atau 1.700 triliun per 31 Maret 2009. Yang ketiga, tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi, mencapai sebesar 5% pada tahun 2006. Yang keempat, konsentrasi pembangunan di awal pemerintahannya hanya banyak berpusat di Aceh, karena Provinsi Aceh telah diporak-porandakan oleh bencana alam tsunami pada tahun 2004. Yang kelima, masih gagalnya pemerintah menghapuskan angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini. Yang keenam, bencana alam yang sering terjadi di Indonesia membuat para investor asing enggan berinvestasi dengan alasan tidak aman terhadap ancaman bencana alam. Yang ketujuh, dianggap belum mampu menyelesaikan masalah Bank Senturi. Oke, kita akan memasuki bab terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono memiliki gaya kepemimpinan yang mencerminkan sikap dan kepribadian beliau. Beliau berfokus pada peningkatan dan perkembangan pendidikan. Susilo Bambang Yudhoyono menolak untuk melakukan revisi UU KPK dan penolakan pemberian remisi kepada koruptor. Susilo Bambang Yudhoyono pun menjunjung tinggi kebebasan berpendapat baik pejabat atau pemerintah ataupun masyarakat. Oke, sudah selesai teman-temanku. Yeah, Bobby Valentino.